Saat fajar yang lembut mulai menyebar menembus kanopi pohon rendah di sekitar Danau Isa dan menyinari tanah gersang Tanzania, hari baru bagi suku Hadzabe terbangun dalam keheningan mutlak. Cahaya pagi yang pucat menyapu jejak kaki dari malam sebelumnya yang masih tercetak jelas di tanah, membuka gambaran ritme kehidupan kuno di tengah sabana yang luas. Di alam liar yang sama sekali tidak tersentuh oleh kenyamanan dunia modern ini, para pria suku tersebut diam-diam meninggalkan camp di sekitar sisa api unggun segera setelah cahaya pertama hari yang baru muncul. Mereka melangkahkan kaki telanjang dengan lembut jauh ke dalam hutan, tanpa tergesa-gesa, tanpa saling memanggil, atau rencana apapun yang diucapkan. Mereka hanya berjalan, membawa busur dan panah beracun, beserta kebijaksanaan bertahan hidup yang luas, dan diturunkan dari generasi ke generasi. Habe ala gupe onongo ochakwa akutifina as. Kuhi gupe kwe no. Agacha shot. Ako makoko. Ikwasi. Ha? Ko kwa otapulo be. Chikina. Wala sonogoda. Okokota si sonogoda. Wala be. Ale. Oh. Ale. Bayamo. Lagu aku. Setiap gerakan orang Hadzabe begitu sunyi, seolah-olah manusia benar-benar menyatu dengan napas alam. Mereka masih mempertahankan gaya hidup primitif yang persis, sama seperti nenek moyang mereka puluhan ribu tahun yang lalu, sepenuhnya bergantung pada berburu, meramu, dan mempercayakan kehidupan mereka pada apa yang diberikan oleh dunia alami. Pemandangan pagi yang damai itu bukan sekadar awal dari hari pencarian makanan, melainkan juga sebuah bukti nyata dari ritme kelangsungan hidup yang tangguh, di mana manusia hidup dalam rasa hormat dan keselarasan mutlak dengan alam yang luas. Takut pasal mama Masuk jauh ke dalam hutan, para pemburu Hadzabe membawa satu-satunya senjata mereka, yaitu busur dan panah yang diolesi racun nabati, beserta kesabaran yang luar biasa. Tenggelam dalam keheningan mutlak, mereka berkomunikasi satu sama lain melalui bahasa tanpa kata yang diturunkan dari generasi ke generasi,
dan dengan cakap membaca jejak terkecil di tanah kering untuk melacak mangsa. Ketika panah menembus angin dan melumpuhkan seekor antelop, momen keheningan dengan cepat pecah oleh aroma daging segar yang menyebar di udara, menarik seekor macan tutul yang menerjang secepat kilat. Namun, alih-alih membunuh lawan mereka, para pemburu hanya menembakkan panah yang menancap ke tanah tepat di depan macan tutul tersebut sebagai peringatan. Paso awisa komatin. Oh, buka ba mga ako. Muna ako sa. Ako. Iba itu kame. Iisin ako. Tula. Binatang buas itu berhenti, lalu dengan cepat mundur kembali ke dalam hutan, membuktikan adanya rasa hormat yang aneh terhadap batasan dan cara hidup berdampingan secara damai antar predator di tanah yang sama. Tepat di tempat antelop itu jatuh, tangan-tangan yang terampil mulai menggosokkan dua batang kayu kering secara berirama, menciptakan nyala api yang terang dari serat-serat halus menggunakan pengetahuan bertahan hidup yang dikumpulkan selama ribuan tahun. Daging dipanggang matang bersama tanaman liar tanpa memerlukan bumbu atau resep yang rumit. Kemudian dibagikan secara merata kepada semua orang yang berkumpul di sekitar api. Di tengah tawa yang riuh, mereka dengan senang hati saling memberikan potongan terbaik. Di dunia ini, konsep kepemilikan pribadi sama sekali tidak ada. Semuanya adalah milik bersama untuk saling mengikat dan meneruskan denyut kehidupan. Ali, kaisina. Ama na utaya ase ako kesakwa. Boko ako ako kwa on. Kama na bita ahama. Una sa bita tongo ko ekhanke ta ata bita ta amana ahama chai na cheche elai na uta. Bima se ya galile je tanwiso ana kwata bima se ya galile je tanwiso ana kwata bima se ya galile je tanwiso Koko no mai ya kwa mena tsako kwa ko no aku piche kina basha. Aku akata bawa shukulu eta ta ikwa ya cheche si ako henge kwa kata ta. iya ba shi anasi pada mitase kwa ta ba mitado akwete mayando ame asana dina kwa maokwa shi anasi abane aba mitado mitase kwa ta bima okwa maokwa shi anasi ame asana dina aba mitado akwete mayando mitase kwa ta bima okwa maokwa shi anasi Sementara para pria membawa pulang hasil buruan, ritme kehidupan suku Hadzabe terus berputar pada tugas meramu hadiah-hadiah berharga dari Ibu Pertiwi. Para wanita dan anak-anak bersama-sama masuk jauh ke dalam hutan, di mana mereka hafal setiap semak liar, setiap buah beri yang manis dan asam, serta hamparan akar tanaman yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Dengan tangan kosong dan tongkat kayu sederhana, mereka dengan hati-hati menggali untuk mengumpulkan akar, sumber makanan penting yang membawa aroma asli alam. Bersamaan dengan itu, buah-buah beri, meskipun mungkin tidak memiliki nama bagi orang luar, menyimpan rasa masa kecil dan merupakan pemberian alam yang murah hati. Secara khusus, momen paling ajaib dalam perjalanan mencari makanan adalah ketika para pria memanjat pohon baobab raksasa untuk memanen madu liar.
Kita selesai kuasa apa? Aku ini bisa saja. Yang kau sama nak kakak tu enak. Apa bos? Bisa Isu aku apa itu? Ata apa itu? Kau sudah kau baca. Tanpa peralatan pelindung apapun, mereka dengan berani memanjat, menggunakan pasak kayu yang ditancapkan ke batang pohon dan menggunakan dahan berasap untuk menenangkan kawanan lebah yang agresif. Meskipun tangan mereka bengkak karena sengatan lebah, senyum cerah tetap menghiasi bibir mereka saat melihat tatapan penuh harap dari anak-anak. Bongkahan madu keemasan yang menetes di lengan membawa rasa manis yang murni. Dibawa turun dengan hati-hati agar semua orang dapat menikmatinya bersama. Dalam suasana damai tersebut, saat rasa manis yang lembut meleleh di lidah, semua anggota berkumpul, menciptakan ikatan yang utuh, di mana komunitas selalu saling merangkul dan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Paka ono maisho kwa itsana uma. Bala ko chibi. Nasi saya kasih kau apa? Aku kok ya ini. Cuma awak bawa. Ya mu sasa. Aye. Ya tadi dulu ko mingkati. Saat matahari perlahan terbenam dan cahaya berubah menjadi warna merah tua yang mewarnai seluruh ruang, Kam suku Hadzabe sekali lagi berkumpul di sekitar nyala api unggun. Berbeda dengan dunia modern, turunnya malam di tanah ini bukanlah akhir dari suatu hari atau selesainya pekerjaan, melainkan sekadar langkah transisi berirama dalam aliran alami kehidupan. Api-api kecil dinyalakan di tengah ruang yang luas, mengusir malam yang sunyi dan menjadi pusat kehangatan, serta ikatan yang merangkul semua orang. Di sekitar api, nyanyian mulai terdengar dan semakin bergema, diikuti oleh langkah tarian yang bebas dan luwes dari para anggota suku. Suara tawa jernih anak-anak yang bercampur dengan tepukan tangan berirama dari orang dewasa menciptakan suasana yang sangat meriah dan penuh dengan kegembiraan murni. Kamu mana kita? Sina tutukan ego. Mana kita? Ono kaya mai tuwana. Buka. Kau baca tadi Chan Angela kau bayar. Dalam ruang aktivitas budaya yang masih murni itu, sama sekali tidak ada batasan antara panggung pertunjukan dan penonton, karena setiap individu yang hadir adalah potongan penting yang menjadikan momen ini utuh. Ini bukanlah bentuk hiburan yang diatur atau disiapkan dengan rumit, melainkan ritme kehidupan sehari-hari yang sangat alami dari komunitas Hadzabe. Tidak ada satupun yang dilupakan atau harus berdiri di pinggir, karena setiap anggota memainkan peran tersendiri untuk menjaga kelangsungan dan koneksi dari keseluruhan kelompok besar. Di bawah langit malam yang diterangi oleh nyala api yang berkedip-kedip, mereka saling mendekat satu sama lain, bersama-sama menikmati sepenuhnya kegembiraan yang sederhana dan mempererat semangat saling mengayomi yang membawa jejak kuat dari nenek moyang mereka sejak zaman dahulu.
Ah. Kubelingi cha. Aku kan cuma jawab. Tiga aja nih. Mau matasa. Anali, tunachanganya ama babeba. Takai maso tio. Takai maya. Ya kau yang apa ya? Apa aku tuh ya, aku berbahaya. Jangan cepet-cepet karena TV anu konekta asal. Ya saya kan. Ini ya. Kabeh tak kesel ala me ko ita bai fe. Semua kai mata kerana ko. Kalau sabe aku bawa ko tebe. Pokolo shop. Wah, kalau sabe. Aku ini aku na. Kesamu. Apa aku sini? Omananza. Saya mau ya kak. Ya kwanza mama mananza. Saya cuci ya enak. Habi tia. Insi apa insi? Tak percaya ikan. Ya apa? Insi. Aku kia daun siaban. Ciamako. Ola pibi. Tajo la biber. Ubi. Dale jago. Ayane ubi. Ani ya. Halo ya, ada nih akan kau ngabang. Ceke. Ceke aman aku apa?
Ela kasasa. Toma. Kan anak dia. Atlet yang waikos. Kau teh anu bak teh. Tumi mi kamai kuai. Kau bi jogu. Ba betul tak. Apa nama betul. Makakakat. Mela cogo teh biar tak sini. Iki mo Atoko be atala para ko ta kan duit cepera. Atoko be. Pupunjua sa kenda ko ama. Ako kosai di tami ako mo ta chan na. So mo ye kumta. Siya ko sa Ka ba may ina? Kona kazamo. Kaya ubi ko mo. Kawa ko ba siya tuma? Tebakan mo. Berbeda dengan dunia modern yang selalu menganggap bahwa keterampilan dan efisiensi harus berasal dari teknologi atau alat-alat canggih, kebijaksanaan bertahan hidup suku Hadzabe berasal dari akar yang sama sekali berbeda. Kemampuan untuk melumpuhkan mangsa dengan akurat, menemukan sarang lebah yang tersembunyi di antara ratusan batang pohon, atau menggali dengan tepat bagian akar yang kaya nutrisi. Semuanya dibentuk dari ingatan, pengamatan yang tajam, dan ribuan jam pengalaman praktis. Itu adalah jenis pengetahuan tak ternilai yang tidak tertulis dalam buku apapun. Namun, hal yang membuat orang-orang yang terbiasa dengan ritme kehidupan yang serba cepat menjadi benar-benar takjub, tidak hanya terletak pada keterampilan bertahan hidup, tetapi pada bagaimana suku Hadzabe mendefinisikan kata cukup. Mana aku kok iyo. Kayak koko padanggo. Abe kene misal. Aku akan koko. Sementara kita memiliki lemari es yang penuh dengan makanan, tetapi terus-menerus khawatir tentang hari esok, mereka hanya memiliki apa yang diberikan alam untuk hari ini dan sepenuhnya bahagia dengan hal itu. Suku Hadzabe bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Mereka memilih untuk berbagi segalanya kepada komunitas alih-alih mencoba mengumpulkan kekayaan untuk diri mereka sendiri. Mereka menghabiskan waktu berkumpul bersama bukan karena ada waktu luang, tetapi karena mereka memahami bahwa ikatan kebersamaan adalah hal yang paling penting dalam hidup. Dengan menikmati setiap momen sepenuhnya dan memahami bahwa kematian juga hanyalah bagian dari siklus alam, suku Hadzabe telah menyampaikan pelajaran yang mendalam. Di tengah hiruk-pikuk zaman ini, mungkin yang benar-benar kita butuhkan bukanlah menuntut lebih banyak, melainkan belajar kembali untuk hidup sederhana, berbagi, dan menghargai masa kini seperti orang-orang murni ini.